walibasu taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa lah yang paling baik. Nah, karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, apa itu takwa? Takwa itu waqoyaki wikoya, artinya hati-hati. Orang yang bertakwa itu selalu hati-hati. Likuli syai'in libas, setiap sesuatu ada pakaiannya. Mau tidur ada pakaiannya, olahraga ada pakaiannya, mau kerja ada. Terlalu banyak seragam yang kita miliki, tapi kadang-kadang tidak dihiasi dengan prestasi kerja yang baik. Dalam hadis Rasul mengatakan ini, abghadul ibad ilallah mana saubahu khairum min amalihi. Allah sangat benci seorang hamba yang mengedepankan pakaiannya lebih baik dibandingkan amalnya. Karena itu pakaian apa saja silahkan, tapi takwa jangan dilupakan, prestasi kerja jangan dilupakan. Makanya zaman Nabi ada seorang sahabat yang 3 kali Rasul menyebut, 3 kali namanya disebut ahli surga. Kata Nabi, tunggu sebentar, ada ahli surga masuk ruangan ini. Para sahabat tuh kaget karena sudah lengkap di situ hadir Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Ali. Tapi semua penasaran. Masuklah seorang pemuda Ansor dengan pakaian cukup lusuh, ya, jenggotnya cukup basah dengan air wudunya, dan sendalnya pun dijepit dengan ketiaknya. Karena penampilan yang sederhana itu, yang hadir langsung seujon mungkin ya, sehingga nama lain iya cina. Kayaknya bukan ini ahli surga itu, karena pakaiannya tidak meyakinkan, penampilan pun tidak meyakinkan. Ternyata betul orang ini yang disebut ahli surga oleh Nabi itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, Anas bin Malik itu seorang sahabat penasaran apa nih amal solehnya itu. Tidurlah di rumahnya, saya izinkan tidur di sini. Ada apa? Saya bertengkar dengan istri saya, katanya. Oh silahkan. Dilihat dari tahajud, dia tidak tahajud. Pas sholat subuh bangun, sholat subuh. Setelah subuh, Anas bin Malik baca Al-Quran, Amr bin As. Ternyata baca Qurannya belum juga lancar. Amr bin As sholat duha, ternyata penghuni surga itu tidak sholat duha. Hanya dia ngobrol begini, saya sebetulnya tidak bertengkar dengan istri saya. Saya kesini ingin tahu apa amal solehmu sebenarnya. Karena namamu disebut 3 kali oleh Nabi ahli surga. Kata pemuda Ansor ini, saya belum mampu sholat tahajud, saya belum pasti baca Quran, saya juga belum mampu sholat duha. Tapi saya berusaha untuk tidak menyakiti siapapun. Jadi ternyata tidak menyakiti orang lain itu lebih dari pasti baca Quran, lebih dari duha, lebih dari tahajud. Dalam Al-Quran minimal 3 lah ada ayat, innahu la yuflihuz zalimun. Allah tidak akan membahagiakan orang yang suka menyakiti. Yang kedua, wa man liz zalimina min ansar. Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada orang yang suka menyakiti. Nah, berikutnya ada keterangan yang lain, pemuda Ansor ini sering memberikan maaf kepada orang lain. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata bukan pakaiannya, bukan penampilannya, tapi takwanya. Walibasu taqwa dzalika khair, Al-A'raf ayat 26. Dan sebaik-baik pakaian adalah takwa. Tidur silahkan pakaian tidur, tapi jangan lupa ketika tidur ingat takwa. Minimal kata Nabi kepada Siti Aisyah, sebelum tidur kau khatam Quran dulu, kulhu 3 kali. Setelah itu ya Rasulullah, apa yang mesti kita kerjakan? Jarah dulu kepada Nabi. Maksudnya apa? Bersolawat. Terus apalagi ya Rasulullah? Sucikan dulu dengan tasbih, tahmid, tahmid. Setelah itu baru bismikallahumma ya. Kalau ada waktu, sholat witir dulu. Itu mau tidur takwa. Saya tadi di satu pengajian, istri saya bilang, Pak, lihat WA katanya. Rupanya sedang viral sekarang. Ada atlet poli yang di Korea itu siapa namanya? Megawati ya. Sekarang terkenal Megatron ya kalau nggak salah. Pakainya olahraga Pak, tapi takwa. Ketika jadi atlet terbaik saat pertandingan itu, mengalahkan musuh yang tidak pernah kalah, langsung nangis. Teman-temannya ngerangkul, apa yang kamu lakukan? Karena bibirmu gerak-gerak katanya ketika istirahat itu. Apa kata Megawati? Saya dari kecil dianjurkan oleh ayah ibu saya membaca sholawat, jimat saya itu cuma itu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Memang dalam hadis ini, siapa yang rutin baca sholawat, kufiya amru dunyahu. Makna kufiya amru dunyahu itu adalah yang disebut dengan junudulam tarawa, bantuan wajah manusia.
Kalau para nabi namanya mukjizat, kalau para wali namanya karomah, kalau manusia biasa namanya maunah. Ibu Prof Nina Lubis tuh ngundang saya makan di Sancang ya. Pak Ustadz bawa istri katanya. Ternyata yang diundang tuh bukan satu orang, ada 50 keluarga. Istri saya ngobrol, Bu, syukuran apa ini? Beli rumah katanya, sesuai dengan kemampuan saya. Saya dengar istri saya nanya, apa resepnya? Saya sholawat dikeraskan katanya. Mana dikeraskan itu diulang-ulang itu. Itu yang dimaksud kopiah amru dunya. Barusan dapat WA lagi. Megawati itu apa? Masya Allah. Ini pakaian takwa ini. Dengan gaji di Korea yang miliaran itu bikin masjid di mana? Jember ya? Itu luar biasa. Lagi pasang fondasi ya sekarang. Itu kenapa? Aktivitas boleh apapun tapi takwa jangan dilupakan. Rezeki yang kita dapat itu apa? Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat baik. Resepnya cuma itu. Makanya sibuk apapun silahkan, tapi jangan lupakan takwa, karena pakaian terbaik itulah takwa. Tani silahkan, tapi jangan lupa takwa. Jaga batas. Pedagang silahkan, takwa. Jangan ngurangi timbangan, jangan menipu pedagang. Saya bapak ibu punya kedudukan, itu takwa. Bawa takwa itu, sehingga tidak ada yang melanggar ketika punya kedudukan itu. Saya pernah hadir dalam satu pemakaman di LIPI waktu itu. Rupanya pas dia itu ngumpulkan uang cukup banyak, saking kikirnya dia bikin kotak uang ya. Kuncinya tuh satu. Pas sakit dia ambil, temannya dipanggil, ini kunci uang. Kalau saya mati katanya kamu yang bagikan. Akhirnya, dan kalau bisa saya mati kau yang memakamkan, memandikan. Pas pemakaman itu rupanya kunci uang itu jatuh. Dia bingung gitu. Sedangkan tuh kotak cukup besar. Diem aja, rame di keluarga. Ini kotak apa? Kotak apa? Dia cerita. Mau tidak mau digali lagi. Apa yang terjadi? Posisi jenazah sudah berubah. Ada bekas penyiksaan, dililit rantai dari kepala sampai kaki. Disaksikan oleh pejabat LIPI, Pak. Dan mulai saat itulah di LIPI ada pengajian sampai sekarang. Jadi ada siksa kubur itu. Nah kenapa? Karena menyalahgunakan kedudukan. Karena itu bila kita punya kedudukan, banyaklah takwa, nyebarkan kebaikan, nyebarkan kebaikan, nyebarkan kebaikan. Insya Allah al-mal imaduddin. Harta itu jadi tiangnya agama. Kata Nabi, satu saat Islam tegak karena dengan hartamu. Orang lain kenapa nggak ke masjid? Hujan. Kita punya mobil, pakai mobil. Kita punya payung, pakai payung. Kalau orang nggak ke masjid karena hujan, tidak punya payung, dimaafkan. Gelap, punya senter. Jadi makin banyak fasilitas yang kita miliki, sebaiknya makin sadar bahwa kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik. Ini takwa. Apapun pekerjaan. Kita viral mendengar seorang anak namanya Akbar. Saya lupa tahun berapa itu, sebelum Al-Jabir wafat ya. Anak ini baru 14 tahun dengan neneknya di Garut. Bilang begini, "Nek, kayak mau kerja ke Bandung." "Jangan, kamu masih kecil," katanya. Tapi kata Pak Ustadz, katanya hadis mengatakan afdhalul kasab amuluji biadihi. Sebaik-baik hasil seorang dengan keringat sendiri. Malu katanya. Nggak mau merepotkan kakek dan nenek, terus saja. Karena maksa, akhirnya si kakek nenek begini, "Sok atau kerja ke Bandung, tapi jangan lupakan dua amal saleh." Itu takwa di situ. Sholat dan baca Quran. Jalan kaki dari Garut ke Bandung, 60 kilo. Terdampaklah di Masjid Agung Bandung. Habis subuh dia sholat subuh, terus cari makan barang-barang bekas. Tidak terasa sudah 6 bulan. Viral kan di koran itu, di Jalan Braga, hujan, kemudian barang bekas sebelah kanannya dia lagi baca Quran. Karena nasihat nenek kakeknya, silahkan apa pekerjaan, tapi jangan lupakan Al-Quran. Viral di mana-mana. Saya telepon ke beberapa panti asuhan, "Ji, Gus Ainu nyokot sana, nyamuk ke Al-Jabir," katanya. Alhamdulillah. Sekarang di Darul Quran di Karawang. Dan anak ini oleh Jabir diumrohkan, kakek neneknya pun diumrohkan dan dikasih modal bisa hidup layak. Maka itu yang dalam hadis, duru ma'a kitabillah hai sumadaro. Berputar-putarlah kalian bersama kitab Allah. Kemana kitab Allah berputar? Aktivitas silahkan, kerja apa, tapi jangan lupakan kitab Allah. Karena kitab Allah itu al-mamdudu minas samil al-tali, yang julu dari langit ke bumi.
Masih masalah olahraga nih. Ramadan Sananta yang mencetak gol pertama kali itu, ternyata ayah ibunya Pak sholawat. Saya tadi malam ketemu dengan ibunya Beckham Putra, sama kalau lagi main tuh sholawat. Jadi ternyata ada energi ilahi yang datang kepada anak bila kita ingat kepada Allah. Karena itu kalau saya bapak sudah pakai seragam, silahkan apa saja, tapi jangan lupakan satu, seragam kita itu identitas kita. Kalau kita berbuat baik, maka kantor kita akan baik. Kita berbuat jelek, lihat oh seragamnya, kantor kita terbuat jelek. Ketika Pak Sutisna, pernah dengar ya, seorang polisi di Jakarta dimarahi oleh ibu-ibu sampai dibanting handphonenya. Pak Sutisna tidak melawan, senyum. Pak Iwan Bule waktu itu Polda Jakarta di rumah Pak Stan Maringga di Cibulu Dago, saya mau ngasih hadiah sama Pak Tisna. Kenapa? Dia tidak melawan, bukan tidak berani. Kenapa? Menjaga pakaiannya. Malah dia malah senyum. Akhirnya pangkatnya naik dan masya Allah diumrohkan. Itu yang dimaksud walibasu taqwa dzalika khair. Dan sebaik-baik pakaian adalah takwa, itu yang terbaik. Makanya apapun aktivitas kita jangan lupakan banyak berbuat baik, karena kebaikan kita itu akan membawa pakaian kita. Saya juga sama, kalau sudah pakai jubah segala macam, pakai kopiah, Ustadz, saya kemarin khutbah di Kebon Baru ya, berapa yang di sini tahan Kang? 2000 sekian. Yang paling tua berapa? 74 tahun Ustadz. Kasusnya apa? Merkosa cucunya. Saya merenung terus ya, ada yang pakai jubah bagus itu, ada bagus. Ini Ustadz ya, kasusnya apa? Merkosa santrinya, ngerangkul sama saya. Tadi ayah di dia poekeun, bet kan jadi gulunu poekan ucang atau cing. Ujungnya apa? Kesannya adzambu syu'mun begori fa'ili. Dosa itu membawa sial pada bukan pelakunya. Jadi institusi ustaz jelek, ujungnya apa? Gara-gara perbuatan dia. Karena itu pakaian yang kita pakai adalah identitas kita, harus dijaga. Makanya haji kemarin ada yang berangkat haji, Ustaz, apa olahraga haji yang paling bagus? Pertama saya bilang ihram. Ihram itu putih. Artinya tugas kita pulang haji menjaga keputihan ihram itu. Dipertaruhkan nama kita Masjidil Haram, dipertaruhkan di pundak kita Masjid Nabawi. Kalau kita berbuat baik, harumlah ihram. Oh, pantesan Pak Haji. Begitu tidak baik, haji-haji jelek kesananya, putih. Kedua sa'i, saya bilang sa'i itu apa? Kerja keras. Dalam Al-Quran, walikulin darajatun mimma amilu, Allah akan mengangkat derajat orang karena kerja kerasnya. Artinya orang yang sudah haji kerjanya harus bagus, persembahkan yang terbaik. Kenapa? Karena jihad dalam Islam adalah innama jihad man ala waladahu, menjamin masa depan anak. Inna minaz dzunubi dzunuban la yukaffiru as-salah wala sadaqah wala hajj wal umrah. Ada dosa yang tidak dimaafkan dengan salat, tidak dimaafkan dengan sedekah, tidak dimaafkan dengan haji dan umrah sekalipun. Yukaffiru al-hammu fi talabil ma'isyah, hanya dimaafkan dengan capeknya mencari nafkah. Makin kerja keras orang itu, makin banyak dosanya berguguran. Makin santai dalam bekerja, makin sedikit dosanya dimaafkan oleh Allah. Dan kerja dalam Islam tuh lebih dari tahajud, lebih dari duha. Makanya kalau yang sering duha, jangan mengganggu jam kerja. Orang yang kerja keras biasanya disiplin waktu. Saya juga ngajar lah di Jatinangor, jam 6.50 masuk, setengah 6 dari rumah, 15 menit sebelum jam sudah datang. Ternyata di luar dugaan di PDN ada wisuda, telat 10 menit. Saya catat ke istri saya, Bu, tolong catat Bapak 10 menit telat. Jadi kalau menerima gaji sebulan sekali harus dilihat nih, harus dipotong dengan telatnya datang. Nah, kalau nggak dipotong nanti dikasihan ke anak, anak tidak berkah, kasihan ke istri tidak berkah. Ya tadi Pak Ustadz Denny 11 ya, nge-WA, Ustadz jangan lupa jam berapa, biasa duhur sama-sama. Tadi jam 11 lebih 20 saya sudah di sini. Insya Allah lah aman, nggak usah dipotong. Insya Allah gitu ya. Karena banyak orang kadang-kadang datang telat, pulang duluan, kasihkan ke anak, itu yang tidak berkah. Makanya dalam Islam itu kerja itu bukan hanya kewajiban, menggugurkan dosa, termasuk nilai ibadah, bahkan jihad.
Man qada ala yalihi kana kal mujahidi fisabilillah. Siapa yang cucuran keringat menghidupi keluarganya, kal mujahidi fisabilillah, jihad fisabilillah. Makanya pakaian yang kita pakai bukan bagusnya. Karena Rasul mengatakan afdhalul ibad inallah man kana saubahu khairum min amalihi. Allah sangat membenci pada seseorang yang pakaiannya lebih baik daripada perbuatan kerjanya. Makanya orang Ansor itu pakainya sederhana tapi jamin al-surga. Kenapa? Karena mengutamakan kerja. Ya alangkah baiknya jika pakaiannya bagus, kerjanya bagus. Insya Allah disinilah kita cari nafkah, persembahkan yang terbaik. Dengan cara itu insya Allah pakaian kita pakaian takwa. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa berusaha yang terbaik. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.